Assalamualaikum Ananda Bunda. Berjumpa lagi ya nak bersama Bunda. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum pada materi hari ini, Bunda mau mengingatkan kembali nih materi sebelumnya tentang apa sih nak kita udah belajar? Ya, materi sebelumnya kita udah belajar tentang pengukuran waktu, menentukan waktu dengan notasi 12 jam dan 24 jam, serta operasi hitung yang melibatkan satuan waktu. Masih ingat nggak nih? Kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita belajar tentang satuan waktu. 1 menit berapa detik nak? 60 detik. 1 jam berapa detik? 3600 detik. 1 jam berapa menit nih? Ya, 60 menit. Nah, baiklah Lena Bunda. Untuk materi kita hari ini, silakan dibuka bukunya pada halaman 67 ya, Nak. Pada halaman 67 yaitu tentang jarak dan kecepatan. Materi pertama yaitu tentang pengukuran jarak. Baiklah, simak baik-baik ya, Nak. Baiklah, Ananda Bunda, jarak yaitu di sini km. Km itu dibaca dengan kilometer. Selanjutnya HM, hektometer. DAM yaitu dekameter. M yaitu meter. DM adalah desimeter. cm adalah sentimeter. mm adalah milimeter. Nah, ini cara penulisannya ya, Nak ya. Tulisannya adalah km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Tapi kita baca apa? Kita baca km itu adalah kilometer. Tapi kita tetap tulis km, tapi kita baca kilometer. HM berarti hektometer. Nah, ini adalah tangganya dari km, dari kilometer sampai dengan milimeter. Nah, untuk satu tangga menurun itu kita kalikan dengan 10. Jadi, jika kilometer, 1 kilometer itu berapa hektometer? Lihat ini, 1 kilometer berapa hektometer? 1 kali 10, berarti 10 hektometer. Nah, berarti kalau misalnya 1 kilometer berapa meter? Nah, kita hitung anak tangganya. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, berarti 10 kali 10 berapa? 100. 100 dikali 10, 1000. Berarti 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, bagaimana jika menaik? Kalau menurun kita kalikan 10 ya per tangganya. Jadi kilometer ke HM kali 10. Jadi kalau kilometer mau ke dekameter berarti 10 kali 10, 100 gitu. Nah, kalau naik itu dibagi 10. Nah, dibagi 10. Bagaimana Bunda? Nah, coba lihat, perhatikan yang ini. Di sini ada, ayo ingat kembali hubungan antar satuan panjang. Nah, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Sedangkan 1 meter adalah 1 per 1000 kilometer. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 1 cm sama dengan 1 per 100 meter. Bagaimana Bunda? Untuk pengukuran jarak dengan satuannya, sudah paham? Kita lanjut pada pengukuran kecepatan ya nak pada halaman selanjutnya. Baiklah Nana Bunda, pada halaman 69 di sini Edo berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Ia berangkat dari rumah pukul 6.30. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 1.500 meter. Edo tiba di sekolah pada pukul 6.45. Berapa kecepatan rata-rata? Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata menggunakan rumus, yaitu jarak dibagi waktu. Nah, jarak dibagi waktu. Bagaimana ini cara penyelesaiannya? Kita mau mencari kecepatan rata-rata. Maka Edo berangkat jam berapa? Jam 6.30. Dia sampainya jam berapa? Jam 6.15. Berarti berapa menit nih dia? 15 menit. Jarak dari rumah Edo ke sekolah, jaraknya adalah 1.500 meter. Ya, nah, jadi bagaimana? Rumusnya adalah kecepatan rata-rata
sama dengan jarak dibagi waktu. Ya. Jarak dibagi waktu. Nah, berarti jaraknya berapa? Jaraknya adalah 1.500. 1.500 ya, Nak. Per waktunya 15. Berarti kita coret sama-sama dibagi 15, berarti 100 meter per menit. Ya, jadi satuannya kecepatan rata-ratanya yaitu 100 meter per menit. Setiap 100 meter itu 1 menit. Bagaimana Nak Bunda? Untuk contoh yang pertama paham? Nah, kita lanjut pada contoh soal yang kedua ya, Nak. Coba perhatikan pada contoh soal berikut, yaitu Rani dan keluarganya berangkat dari Bandung menuju Cirebon dengan menggunakan mobil. Jarak antara Bandung dan Cirebon adalah 132 km. Waktu yang ditempuh mereka adalah 3 jam. Berapa kecepatan rata-rata? Nah, rumus kecepatan rata-rata tadi adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 132, waktunya berapa? 3 jam. Nah, kilometer per jam, berarti 44 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 44 km per jam. Dapatnya dari mana? Dari 132 km dibagi 3 jam. Nah, coba kita cek ya. 132 dibagi 3 jam. 3 kali berapa yang mendekati 13? 4, yaitu 12. Turun 1, turun lagi 2. 3 kali berapa yang hasilnya 12? 4. Sisanya 12, sisanya 0. Berarti benar ya, 44. Nah, sebelum pada contoh soal selanjutnya, coba perhatikan di sini. Selain rumus kecepatan rata-rata, ada juga rumus jarak. Rumus jarak rumusnya apa? Kecepatan dikali waktu. Sedangkan rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Baiklah anak bunda, kita lanjut pada contoh soal yang selanjutnya ya, yaitu Pak Rizal mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika motor tersebut berjalan selama 2 jam, berapa jarak yang ditempuh Pak Rizal? Nih, kita berarti menggunakan rumus apa? Jarak. Nah, rumus jarak itu apa? Kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya berapa? 60 km per jam. Dikali waktunya 2 jam. Nah, ini karena hasilnya bagi sama bagi, maka bisa kita coret. Nah, jadi berapa? 60 kali 2 berapa, Nak? Iya, 120 km. Berarti jaraknya berapa? 120 km. Coba kita lihat di halaman 70. 120 km. Ya, benar ya. Jadi menggunakan rumus jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 60 dikali 2, hasilnya 120 km. Bagaimana Anak Bunda? Untuk contoh soal yang ini udah paham? Kita lanjut ya pada materi selanjutnya. Baiklah Anak Bunda, untuk materi selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, untuk yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran waktu. Nih, pengukuran waktu ingat ya, berarti satuan waktu 1 menit berapa detik, 1 jam berapa menit, 1 jam berapa detik. Nah, ada contoh soalnya yaitu seorang pembalap dapat melewati 1 putaran lintasan balap dalam waktu 1 menit 55 detik. Jika setiap putaran dilalui dengan catatan waktu yang sama, berapa lama pembalap tersebut dapat menyelesaikan balapan yang terdiri atas 22 putaran? Baiklah, 1 putaran itu adalah berapa? 1 menit 55 detik. Nah, oke. Nah, yang ditanya 22 putaran. Berarti kita harus menggunakan konsep perkalian. Berarti 22 dikali berapa 1 putaran? 1 menit ditambah 55 detik.
Ya kan? Berarti 1 menit ditambah 55 detik. 22 dikali 1 menit. Berapa menit jadinya? 22 menit. Ditambah. Nah, berarti 55 kita kalikan dengan 22. Nih, 55 kita kali dengan 22. 5 kali 2, 10, ingat 1. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. 5 kali 2, 10, ingat 1. Jadinya 11. Berapa nih? Ya, jadi 1210 detik. 1210 detik. Nih, 1210 detik. Sampai sini paham, Nak? Oke, sekarang tetap kita tulis 22 menit. Nih, 1210 detik. Kita ubah ke dalam menit. Berarti dibagi. Bagi berapa? Bagi 60. Nih, 1200. 1210 dibagi 60. Biar berubah menjadi menit ya. Jadi 22 menit. Nih, dibagi 1200 menit itu hasilnya 1200. Nah, yang mendekati 1210 dibagi 60 berarti 20 menit ditambah 10 detik ya yang ini. Baru kita tambahin menit ditambah menit berapa? Ini 22 menit karena satuannya sama berarti 42 menit ditambah 10 detik. Jadi 22 putaran waktunya adalah berapa, Nak? 42 menit 10 detik. Ya, bagaimana Nana Bunda? Coba kita cek ya. Nih. Nah, 22 dikali dengan 1 menit ya, cara kita tadi. Ditambah 22 dikali 55 detik. 1200. Ya. Jadi hasilnya 42 menit 10 detik. Oke, bagaimana Nana Bunda? Paham belum nih? Oke, kalau udah paham kita lanjut materi selanjutnya ya, Nak. Untuk materi selanjutnya itu pada halaman 73 yaitu B, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran jarak dan kecepatan. Nih, contoh soal, kita langsung pada contoh soal. Pak Anwar mengendarai mobil dari Jakarta ke Bandung selama 3 jam. Jarak yang ditempuh selama perjalanan adalah 123 km. Berapakah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Anwar? Ingat, kecepatan rata-rata. Berarti rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 123 km. Selama berapa jam? 3 jam. Berarti 123 dibagi 3. Mendapatlah hasilnya 41 km per jam. Ingat ya. Diingat kembali rumus yang tadi bahwa untuk mencari kecepatan rata-rata yaitu jarak dibagi waktu. Ada pada halaman 69. Bagaimana Nana Bunda? Paham? Oke, kita lanjut pada contoh soal yang kedua ya. Edo mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 43 km per jam. Ia mulai berkendara pada pukul 9.45 dan tiba di tujuan pada pukul 12.00. Jika di tengah perjalanan Edo beristirahat 15 menit, berapa kilometer jarak tempuh Edo? Nah, kita ingat dulu untuk mencari jarak rumusnya apa? Kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya kita udah dapat. Kecepatannya 43 km per jam. Nah, untuk waktu tempuhnya bagaimana? Waktu tempuhnya yaitu waktu tibanya kan jam 12 nih, dikurang dengan waktu keberangkatan ditambah 15 menit. 15 menit ini apa? Waktu dia istirahat. Maka didapatlah 9.45 ditambah 15. Nih, 09.45 ditambah 15 menit. Ini satuan menit ya, Nak. Kita tambah. Ini berapa? 0. Tambah 1 ya sini jadinya 6, 9, 0. Nah, 9.60 ini kan satuannya menit nih. Berubah kan ininya menjadi berapa? 60 itu berarti
satu jam, berarti pukul 10 ya. Nah, maka dibuatlah di sini 10. Nah, 12 dikurang 10 hasilnya 2 jam, berarti waktunya berapa? 2 jam. Baru didapat dah hasilnya, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 43 km per jam dikali 2 jam. Jam sama jamnya kita coret, maka didapatlah 43 dikali 2. Coba kita cek dulu, 43 dikali 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Berarti 86. Benar nggak nih? Ya, hasilnya 86 km. Jadi jarak yang ditempuh Edo adalah 86 km. Bagaimana anak bunda untuk contoh soal pada yang penyelesaian jarak dan kecepatan? Bisa nggak nih? Bisa ya. Lanjut materi terakhir pada hari ini. Itu adalah latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya, perhatikan baik. Baiklah anak bunda, untuk latihan soal kita hari ini yaitu ada 6 soal ya nak. Semuanya adalah soal cerita. Nah, untuk latihan soal nomor 1, jika waktu tempuh sama dengan 4 jam dan jarak tempuh sama dengan 160 km, maka kecepatan rata-rata sama dengan titik-titik kilometer per jam. Itu untuk soal nomor 1 ya nak. Soal nomor 2, jika waktu tempuh 5 jam dan kecepatan rata-rata 50 km per jam, maka jarak tempuh sama dengan titik-titik kilometer. Soal nomor 3, Wulan mengerjakan PR mulai pukul 19.15. Jika ia mengerjakan PR selama 2 jam 45 menit, pukul berapakah ia selesai? Soal nomor 4, untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 1 kali, Lina memerlukan waktu 3 menit 14 detik. Lina mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Berapa menit waktu yang ditempuh Lina? Soal nomor 5. Pak Ali mengendarai mobilnya selama 3 jam. Jarak yang ditempuh mobil Pak Ali adalah 240 km. Berapakah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Ali? Dan soal yang terakhir yaitu Firman berangkat menuju Banten mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Ia berangkat dari Jakarta pukul 7.25. Di perjalanan, Firman beristirahat selama 35 menit. Firman tiba di Banten pukul 10.00. Berapa kilometer jarak dari Jakarta ke Banten yang ditempuh Firman? Nah, baiklah anak bunda, ini adalah soal latihan kita hari ini ya nak. Sebelum kita memulai ataupun mengerjakan soalnya, jangan lupa untuk berdoa. Soalnya dibuat dan dikerjakan di buku latihan matematika ya. Jangan lupa diberikan cara penyelesaiannya untuk menjawab masing-masing soal. Baiklah anak-anak bunda, semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk berdoa dan sampai jumpa pada minggu depan ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.